Sesosok pria perlahan muncul di hadapannya. Ketika melihat sosok itu, Lingkuan dan komandan kelima pun terkejut tetapi segera menunjukkan rasa hormat. Pria itu adalah komandan kedua pasukan Black Summer Army, yaitu Lin Shu. Dengan suara penuh tekanan, ia menegur Yang Hao karena telah mempermalukan klan Gu. Lin Shu lalu menatap Xiaoyan dan bertanya apakah ia merasa puas setelah memukuli anggota klan Gu. Xiaoyan hanya menjawab singkat bahwa itu adalah tindakan pembelaan diri. Lin Shu yang tidak terima dengan jawaban itu langsung naik ke panggung dan menantang Xiaoyan. Namun sebelum pertarungan bisa dimulai, sebuah suara tua yang penuh kemarahan tiba-tiba menggema. Sesepuh bernama Gusun muncul dengan cepat di atas panggung dan menegur Lin Shu karena telah mempermalukan tamu di depan umum. Lin Shu tidak bisa membantah perintah tersebut dan akhirnya mundur. Namun sebelum pergi, ia sempat berbisik ke arah Xiaoyan, memperingatkannya bahwa tetap berada di klan Gu hanya akan membawa penghinaan bagi dirinya sendiri. Xiaoyan tetap tenang mendengar ancaman itu dan hanya menunjukkan senyum dingin. Setelah itu, Lin Shu membawa pergi Yang Hao yang terluka dan meninggalkan tempat tersebut. Gusun menatap Xiaoyan dengan ekspresi rumit dan memberi peringatan bahwa ia akan menghadapi banyak masalah di masa depan karena hubungannya dengan seorang gadis dari klan Gu. Xiaoyan pun hanya menangkupkan tangannya dengan hormat tanpa mengatakan apa-apa. Saat situasi mulai mereda, Xiaoyan melangkah turun dari panggung, namun tiba-tiba api surgawi di dalam tubuhnya bergejolak. Pandangannya mengikuti perasaan aneh itu dan berhenti pada sosok wanita berbaju merah yang duduk di sudut ruangan. Kedua mata wanita yang bernama Huzi tersebut mengamati Xiaoyan dengan tenang, dan di antara alisnya terdapat simbol api yang tampak hidup. Seketika Xiaoyan pun menyadari sesuatu. Wanita itu berasal dari klannya, sebuah klan misterius yang memiliki hubungan erat dengan api surgawi seperti yang pernah diceritakan oleh Yalau. Bersamaan dengan tatapan Xiaoyan dan Huzi yang saling bertemu, ketegangan pun semakin memanas di antara mereka. Tiba-tiba, kobaran api muncul di udara, membakar beberapa meja dan kursi di sekitarnya menjadi abu. Tubuh Xiaoyan agak sedikit bergetar, menyadari bahwa api surgawi yang dimiliki wanita berjubah merah itu sangatlah luar biasa. Dokter peri kecil segera menghampiri Xiaoyan dengan kekhawatiran, tetapi Xiaoyan hanya menggelengkan kepala dan mengalihkan pandangannya kembali ke Huzi. Meskipun ia sangat menginginkan api surgawi, ia bukanlah orang yang ceroboh. Klanyan, tempat wanita itu berasal, adalah salah satu faksi yang cukup kuat dan sejajar dengan klan Gu serta klan Hun. Ia tidak ingin menimbulkan konflik yang tidak perlu. Tanpa banyak bicara, Xiaoyan pun memilih untuk pergi dari tempat itu, diikuti oleh dokter peri kecil dan rekan-rekannya. Di sisi lain, pria berjubah putih yang bersama Huzi tersenyum dan bertanya tentang pendapatnya terhadap Xiaoyan. Huzi mengaku bahwa api surgawi yang dimiliki pemuda itu sangatlah kuat, bahkan membuatnya ingin menguji kekuatan Red Lotus Flame miliknya yang menempati peringkat ke-7 dalam daftar api surgawi. Percakapan mereka berlanjut membahas latar belakang Xiaoyan dan klan Shou yang berjaya tetapi kini telah melemah. Beberapa tetua dalam klan Gu bahkan pernah berniat untuk membuka paksa makam leluhur Xiaoyan demi mendapatkan warisannya. Pria berjubah putih itu tampak lebih tertarik pada makam surgawi yang hanya terbuka setiap 20 tahun sekali, di mana anggota dari 8 klan memiliki hak untuk memasukinya. Makam Shao Xuan juga berada di sana, dan ia ingin tahu apakah ada yang bisa mengaksesnya kali ini. Di tempat lain dalam perjalanan kembali, dokter peri kecil memperingatkan Xiaoyan bahwa situasi di dalam klan Gu lebih merepotkan daripada yang ia kira. Jika bukan karena intervensi dari tetua klan Gu, kemungkinan besar Lin Shu sudah menyerangnya hari ini. Namun Xiaoyan hanya tertawa kecil, menganggap bahwa hambatan di dalam klan Gu adalah sesuatu yang wajar. Ia tidak terlalu mengkhawatirkan 8 komandan besar, kecuali salah satu orang yang belum menunjukkan dirinya. Dokter peri kecil mengungkapkan bahwa ancaman yang lebih besar berasal dari 4 jenderal besar, individu paling berbakat dari generasi muda klan Gu. Mereka adalah kandidat utama untuk menjadi Raja Black Summer Army, gelar yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang mencapai kelas Bansai. Xiaoyan terdiam sesaat, menyadari bahwa orang-orang ini benar-benar bisa menjadi masalah besar baginya. Di tengah pemikirannya, ia tiba-tiba merasakan kehadiran yang mencurigakan. 3 sosok berjubah hitam berdiri di ujung jalan, memancarkan aura yang berbahaya. Dokter peri kecil dan yang lainnya segera bersiap, menyadari situasi yang tidak biasa. Pemimpin dari ketiga orang itu menyapa Xiaoyan dengan tawa yang samar, memperkenalkan dirinya sebagai seorang dari klan Hun. Xiaoyan pun segera menyadari bahwa mereka berasal dari Aula Jiwa, musuh bebuyutan keluarganya. Meskipun mereka tidak berniat untuk menangkapnya saat ini, pria berjubah hitam itu hanya ingin melihat seberapa jauh kejatuhan klan Shou setelah bertahun-tahun.
Dokter peri kecil tidak ingin berlama-lama dan segera melancarkan serangan dengan cambuk doki miliknya. Namun dua pria berjubah hitam lainnya dengan mudah menangkis serangan itu menggunakan rantai hitam yang memancarkan energi menyeramkan. Pemimpin mereka hanya tersenyum dingin, mengingatkan Xiaoyan bahwa menentang klan Hun hanya akan membawa kehancuran. Ia pun menghilang secara misterius, meninggalkan ancaman terakhir bahwa nasib Xiaoyan akan berakhir sama seperti leluhurnya. Ia juga meminta Xiaoyan untuk mengingat namanya yang bernama Hunnya. Ia menambahkan bahwa leluhurnya adalah salah satu dari mereka yang telah secara serius melukai Shaoxuan hingga akhirnya meninggal. Xiaoyan tetap terdiam, tetapi sorot matanya penuh dengan niat membunuh. Dalam hatinya, ia telah memutuskan bahwa Hun akan menebus dosa leluhurnya dengan nyawanya sendiri. Jika makam leluhur Xiaoyan berada di alam Gu, maka tempat itu juga akan menjadi lokasi kematian Hunia. Dokter peri kecil dan yang lainnya menatap punggung Xiaoyan yang berjalan tanpa berkata apa-apa, tetapi mereka bisa merasakan kemarahan dan tekad yang membara di dalam diri Xiaoyan. Mereka tahu pria bernama Hunia itu akan menyesali pertemuan ini. 3 hari pun berlalu dengan begitu cepat. Selama waktu itu, Xiaoyan dan kelompoknya tidak lagi menampakkan diri. Sementara Lin Shu dan rekan-rekannya juga tidak muncul lagi. Kemungkinan karena teguran besar dari sesepuh Gusun. Namun, Xiaoyan memahami bahwa cara seperti ini tidak akan benar-benar menyelesaikan masalah. Meskipun begitu, perhatian Xiaoyan lebih tertuju pada Hunya, seorang dari aula jiwa yang tiba-tiba muncul. Dari kata-kata Hunya, Xiaoyan menyadari bahwa pria ini memiliki status istimewa di dalam klan Hun. Terlebih karena leluhurnya merupakan individu yang sangat kuat. Keberadaan dua ahli bintang 7 kelas Dozun yang bertindak sebagai pengawalnya semakin memperjelas bahwa Hunya bukanlah sosok biasa. Selain itu, ucapan Hunya mengandung misteri mengenai kematian leluhur Xiaoyan, yakni Xiaoxuan. Dari yang dikatakan, Xiaoyan dikelilingi dan diserang oleh banyak ahli. Salah satunya adalah leluhur Hunya. Meski kejadian ini sudah berlalu begitu lama hingga mustahil untuk diselidiki lebih lanjut, niat membunuh yang diberikan Hunya padanya membuat Xiaoyan merasa tidak ada salahnya membalas dendam pada orang ini. Xiaoyan tidak dapat melihat seberapa dalam kekuatan Hunya, tetapi ia menduga bahwa pria itu memiliki metode khusus untuk menyembunyikannya. Sensasi bahaya samar yang ia rasakan adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh orang biasa. Walaupun sedikit waspada, hal itu tidak menghalangi tekadnya untuk membunuh Hunya. Selama pria itu masih berada di kelas Dozun, Xiaoyan percaya bahwa ia memiliki kualifikasi untuk membuatnya menyesal. Di hari ketiga, kota suci Gu menjadi luar biasa ramai. Hari itu adalah saat gerbang menuju alam Gu dibuka. Sebagian besar orang yang hadir penasaran dengan tempat misterius tersebut. Tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki kekuatan supernatural untuk menciptakan suatu dunia sendiri. Di tengah kota terdapat sebuah danau yang sangat luas, dengan air yang begitu jernih hingga batas ujungnya tak terlihat. Kedalaman danau itu cukup untuk menimbulkan rasa ngeri bagi yang melihatnya. Di sekeliling danau banyak orang berkumpul, bahkan bangunan di sekitar pun dipenuhi oleh penonton. Di permukaan air banyak sosok berjubah berdiri tegap memancarkan aura yang begitu kuat hingga tak seorang pun berani melangkah ke danau tanpa izin. Saat itulah tetua Gusun berbicara dengan suara lantang, mengingatkan semua orang bahwa alam Gu sangat luas dan siapapun yang berkeliaran tanpa tujuan bisa tersesat. Jika seorang masuk ke celah ruang yang salah, kemungkinan besar mereka akan terjebak selamanya di dalam kehampaan. Setelah masuk, semua peserta akan disambut oleh perwakilan klan Gu dan dibawa ke daerah pusat, yakni pegunungan suci Gu. Gusun juga memperingatkan agar tidak mengganggu warga keturunan klan Gu atau mereka akan masuk di daftar hitam. Xiaoyan sedikit terkejut mendengar istilah warga keturunan klan Gu. Tian Haozunzi kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah keturunan dengan garis darah Doudi di dalam tubuh mereka. Meskipun kebanyakan hanya memiliki warisan yang lemah, namun ada beberapa yang mengalami mutasi atau kelainan sehingga kekuatan garis darah mereka meningkat. Jika seseorang seperti itu ditemukan, mereka akan diangkat menjadi anggota sejati klan Gu dan mendapatkan kehormatan besar. Xiaoyan pun memahami dengan banyaknya keturunan seperti itu, tidak mengherankan jika klan Gu selalu memiliki individu generasi muda yang berbakat, dipilih dari ratusan ribu atau bahkan jutaan individu. Saat mereka berbicara, gelombang riak muncul di permukaan danau. Fluktuasi ruang yang menakutkan pun mulai menyebar hingga akhirnya sebuah pilar cahaya terang melesat dari tengah danau, menghubungkan dirinya dengan energi kota. Sesaat kemudian suara gemuruh terdengar dan ruang di atas danau terbelah, membentuk sebuah gerbang besar yang mengarah ke kedalaman dimensi yang tidak diketahui. Gusun mengumumkan bahwa pintu menuju alam Gu telah dibuka dan mempersilahkan semua orang untuk masuk.
Seketika, beberapa individu yang percaya diri segera melangkah maju untuk mengamati pintu tersebut sebelum akhirnya melangkah masuk. Melihat mereka berhasil, kerumunan di belakang pun segera mengikuti dan berdesakan menuju gerbang spasial. Meskipun banyak yang masuk, pintu itu tetap stabil, seakan menjadi lubang tanpa dasar yang mampu menelan sebanyak mungkin orang tanpa berubah bentuk. Xiaoyan memastikan bahwa tidak ada hal yang mencurigakan di gerbang tersebut sebelum akhirnya mulai melangkah menuju danau. Di belakang Xiaoyan, dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti. Namun di tepi pintu spasial, para prajurit dari tentara hitam berjaga dengan ketat. Ling dan Lin Su tampak berdiri di garis depan, tetapi Yang Hao tidak terlihat. Kemungkinan masih dalam pemulihan setelah serangan berat dari Xiaoyan sebelumnya. Saat Xiaoyan mendekat, Lin Su menyipitkan mata dan dengan sengaja melangkah ke samping untuk menghalangi jalannya. Xiaoyan tidak menunjukkan reaksi apapun dan tetap berjalan seperti biasa.